everyone, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hijrah, apa kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya oleh Allah untuk selalu berhijrah di jalan Allah, dan juga semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kalian para muslimah nih dicat oleh laki-laki atau yang sering kita sebut adalah ikhwan dengan chat Assalamualaikum ukhti, maupun itu berupa dari Facebook, Messenger, terus DM IG atau WhatsApp dari grup-grup WhatsApp. Nah, dengan kata-katanya yang lembut, penuh dengan yang namanya Islam, sopan, dan segala macam. Dengan seperti itu, dengan yang namanya lemah lembut dan sopan, pasti nih kebanyakan kita, para ukti, para akhwat, itu yang namanya baper. Terus lagi, Ikhwan ini kok kayaknya dia ngerti banget gitu sama aku dan lain sebagainya. Nah, tapi hati-hati loh akhwat, itu bisa aja ikhwan itu modus. Dengan cara-cara seperti itulah yang namanya kaum Adam namanya ingin mengikat hati seorang wanita atau akhwat yang diimpikannya. Nah, akan tetapi dia sebenarnya itu tidak seperti itu dan hanya ingin mendapatkan atau mungkin hanya sekedar mengetes hati seorang akhwat itu kuat atau tidak. Seketika ketika si akhwat ini udah kena nih yang namanya pancingannya, tiba-tiba ditinggalin. Terus kita merasa sakit hati, terus kita merasa terjolimi, terus kita merasa yang namanya dihianati dan segala macam. Nah, pada dasarnya itulah kesalahan kita sendiri. Sebenarnya setan itu menggoda wanita dari seluruh arah, maupun dari atas, samping kanan, samping kiri, maupun belakang. Nah, begitulah cara setan yang namanya menyesatkan hati para umat muslim di seluruh dunia dengan yang namanya cinta. Tapi nggak usah sedih dan nggak usah heran, di sini aku akan membagikan ciri-ciri ikhwan yang modus berkedok tauhid. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa sekali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Let's to the video. Ciri yang pertama, biasanya kalau misalkan ikhwan yang modus atau ikhwan yang genit itu SMS, chat atau nge-DM atau nge-WA dan segala macam, itu biasanya dengan kata-kata yang lembut atau dengan kata-kata yang islami seperti ukti, afwan, syukron, jazakillah khair, terus ane, ente. Nah, dengan seperti itu biasanya nih hati para akhwat itu luluh, apalagi ketika melihat yang namanya profilnya. Masya Allah, itu profilnya itu kayaknya islami banget dan dilihatnya kayaknya adem banget. Itu yang namanya membuat hati yang namanya akhwat, apalagi yang ketika baru-baru berhijrah, itu yang namanya luluh banget. Nah, padahal di belakang itu dia ketika dichat oleh teman-temannya itu menggunakan kata-kata yang kasar, dan bukan kasar aja, dan mungkin yang kata-kata yang biasa seperti gua, lo, dan bodo amat dan segala macam. Nah, itulah kedok yang pertama atau ciri-ciri yang pertama adalah ikhwan yang ngechat akhwat dengan kata-kata lembut atau dengan islami. Kedua adalah ketika ikhwan bertemu atau berpapasan atau ingin bertemu dengan seseorang yang benar-benar ia tuju, wanita muslimah, atau yang dia memang benar-benar wanita ini kayaknya baru hijrah nih. Nah, dia pasti ngeluarin nih yang namanya jurus sopan santun, terus keislam-islaman, yang namanya pakai jubah rapi segala macam. Nah, sebenarnya itu baik. Nah, tapi bagi ikhwan-ikhwan yang nakal minta disentil, itu dia yang namanya memanfaatkan
situasi atau kondisi tersebut atau style tersebut untuk memodusi para akhwat-akhwat yang baru berhijrah atau akhwat-akhwat yang diinginkannya. Nah, padahal seperti tadi, di belakang mereka atau mereka ketika bertemu yang namanya wanita biasa atau cewek biasa, itu ya pakaiannya biasa aja, santai dan segala macam. Yang ketiga adalah sering atau yang namanya chattingan dengan akhwat, membahas tentang hal-hal yang gak perlu, membahas yang ya sekiranya bagi kita tahu sendirilah hal yang gak perlu itu apa. Misalkan contohnya nih ya, Assalamualaikum Ukti. Nah, kita bingung nih Kak, namanya aku pengen yang namanya ngejawab. Sebenarnya kan salam itu wajib. Nah, kita jawab karena kita takut disilah seujon. Waalaikumsalam. Kelanjutan. Nah, ya udah makan apa belum? Udah ini apa belum? Si akhwat ini kebaperan, tet-tet. Jadi, mereka ini jadilah yang namanya satu rangkap dalam sebuah hubungan yang gak jelas tanpa alasan, tapi sudah saling sayang. Keempat adalah suka nelpon atau keseringan nelpon. Nah, kalau misalkan yang tadi adalah keseringan ngechat atau membahas tentang hal-hal yang gak perlu amat, gak penting-penting amat, kalau ini dia suka nelpon dengan suara mendayu. Sebenarnya bukan akhwat aja yang mempunyai suara yang mendayu-dayu. Seperti kan kalau misalkan itu bukan katanya sih, emang suara akhwat itu aurat. Nah, tapi yang namanya aurat itu yang mendayu-dayu. Nah, ikhwan yang modus ini suaranya mendayu-dayu lah, seperti dilembut-lembutin. Misalkan, Assalamualaikum Ukti, udah makan apa belum? Dan segala macam. Nah, itulah yang terkadang sering yang dipakai ikhwan untuk memodusi para akhwat-akhwat biar hatinya terpincut oleh dia. 5 adalah ikhwan yang genit itu suka mengirimkan SMS hal yang berbau dakwah. Nah, kan sebenarnya itu bagus Ukti. Emang itu bagus untuk di-share ke semua orang, bukan tertuju pada satu akhwat. Nah, misalkan nih, ikhwan ini dia ngirimin ke kamu tentang yang namanya tidak boleh berpuasa segala macam, tapi itu hanya khusus untuk kamu, agar kamu tuh melihat dan menilai dia, Masya Allah dia ini soleh banget sih, Masya Allah dia ini pandai banget sih, Masya Allah dia ini pinter banget. Tapi dia ini nggak nge-share ke semua yang ada di kontak dia, atau paling enggak dia ini menaruhlah yang namanya di status dia. Dan yang keenam adalah ikhwan yang sering banget yang namanya menyimpan koleksi foto-foto akhwat yang soleha, yang aduhai cantik, terus dijadikannya wallpaper, semua wallpaper HP, laptop, terus wallpaper apalagi, semua sosial media dia dipenuhi oleh akhwat-akhwat yang cantik dan aduhai. Padahal astagfirullahaladzim, sebenarnya itu menjadi sebuah dosa yang jariah. Nah, sebenarnya dosa juga ada yang jariah, bukan amal saja. Jadi dosa jariah itu ketika kita mengupload, apalagi mengupload foto kita yang nggak pakai hijab atau foto kita yang membuka aurat. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi yang namanya dosa jariah kita. Udah dilihat oleh satu ikhwan, terus dia nge-share lagi ke ikhwan ini, terus dia nge-share lagi, terus dia nge-share lah, dan sampai berjuta-juta ikhwan yang namanya ngelihat. Pas itu dosanya emang udah namanya bertumpuk-tumpuk. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang nomor 7 adalah ikhwan yang genit biasanya memanfaatkan kepintarannya. Gimana sih maksudnya? Maksudnya memanfaatkan kepintarannya itu kayak gini, misalkan dia punya skill yang namanya komputer. Nah, terus si akhwat ini dia kesusahan, dia memanfaatkan dong. Padahal itu kan sebenarnya saling bantu-membantu. Nah, tapi ini saling membantunya itu beda. Ada bumbu-bumbu germecik bucin yang namanya ditebarkan oleh si namanya syaiton. Padahal sebenarnya nih, kalau misalkan kita emang nggak perlu amat, itu kita bisa nolak. Maaf akhi, atau maaf, saya bisa nanya ke teman saya yang akhwat yang lebih paham, atau mungkin nih si ikhwan bisa juga menawarkan itu ke sesama ikhwan lainnya.
Nah, itulah yang dinamakan saling tolong menolong. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah biasanya ikhwan yang genit ini suka memberikan perhatian, kasih sayang, dan lain-lain. Nah, biasanya ditujukan nih oleh akhwat-akhwat yang sering namanya disakit hati, yang sering namanya disakit hatiin, terus yang sering disakitin, yang postingan-postingannya dia terlalu galau. Nah, baru nih ikhwan si macan maung dia datang dengan segala pesonanya, dengan segala karismanya untuk membantu si akhwat agar dia lebih nyaman dengan dirinya. Ketika udah nyaman, ditinggal. Yang sakit siapa? Kita lagi. Nah, bagi muslimah di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, jangan mau nih tertipu sama ikhwan modus berkedok tauhid. Nah, tadi udah aku kasih tahu ya ciri-cirinya. Dari yang pertama, dari yang nomor 1 sampai yang nomor 8 itu udah rinci banget. Nah, tapi untuk kalian bagi muslimah, tolong jaga harga diri kalian. Nah, untuk para akhwat nih, jangan dulu memberikan cinta kita, seluruh jiwa raga kita atau rasa sayang kita sebelum ikhwan itu berucap, "Saya nikahkan engkau yang bernama bla 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 bla." Nah, deh kita memberikan yang namanya seluruh kasih sayang kita, cinta kita kepada calon suami kita yang memang sudah halal dan sah. Nah, sahabat, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang enak di hati atau perbuatan saya yang kurang enak dilihat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nah, ingat, jangan mau tertipu sama ikhwan yang modus. Nah, akhiran mini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.